telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang durhaka. Dengan begitu, tentunya orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Namun ada kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka hanya karena secari kertas. Dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam segera memanggil Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad." Rasulullah pun menjawab, "Selamat datang wahai Bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam, Rasul pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka. Sedangkan Rasul mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya, "Wahai malaikat, hentikan." Lalu para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka, para malaikat, tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Namun setelah itu terdengarlah suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW meminta malaikat untuk mengembalikan orang tersebut untuk ditimbang. Lantas para malaikat tersebut segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Dan ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, di mana amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil secari kertas dari saku beliau dan meletakkan secari kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini berbalik menjadi lebih ringan, di mana kini amal kebaikan orang itu lebih berat daripada amal buruknya hingga ia merasa sangat bahagia. Orang itu berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah bacaan salawatmu yang pernah kamu bersalawat kepadaku semasa di dunia dan aku menjaganya untukmu." Subhanallah. Sahabat yang beriman, semoga cerita dari sahabat Ka'ab ini memotivasi kita untuk tetap bersalawat kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaatul udbannya beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka diciptakan bagi mereka yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melakukan perbuatan maksiat. Di dalam neraka, para pendosa akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Semua perbuatan buruk mereka selama di dunia akan mendapatkan balasannya di akhirat, tepatnya di neraka. Setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk bisa masuk surga. Namun celaka atau tidaknya kita di akhirat kelak tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada beberapa golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka. Golongan seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Orang yang hayyin, layyin, qarib, sahal." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Berikut poin-poin penjelasan dari hadis tersebut. 1. Hayyin. Yang dimaksud dengan hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini cenderung teduh jiwanya.
tidak mudah memaki orang lain dan tidak mudah melaknat orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Wasiatilah saya. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Lelaki itu mengulanginya lagi, tetapi beliau tetap menjawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sifat lain dari hayyin adalah tidak gerasa kerusuk, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya, dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya fitnah. Manusia yang memiliki sifat seperti ini, kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka. 2. Layyin. Sifat kedua adalah layyin, yaitu sifat yang dimiliki oleh orang yang lemah lembut dan santun. Tutur kata maupun perbuatan selalu baik dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kaum muslim untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan santun kepada orang lain karena sifat ini termasuk salah satu tanda orang yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang baik. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW itu bukan seorang yang kotor baik kata-katanya atau tindakannya, dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran baik kata-katanya atau tindakannya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Muttafaq alaih. 3. Qarib. Adapun yang dimaksud dengan qarib adalah orang yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja. Umumnya orang memiliki sifat qarib mudah akrab dengan orang lain, ramah, enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada saya, janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun menyambut saudaramu dengan muka ceria. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Sahal. Dan sifat orang yang tidak tersentuh api neraka yang keempat adalah sahal. Yang dimaksud dengan sahal adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain atau sesama. Orang-orang seperti ini biasanya tidak ingin mempersulit orang lain serta siap sedia memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada jika diminta. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan kalian mempersulit, gembirakan dan jangan kalian menakut-nakuti. Hadis riwayat Muslim. Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Perilaku sahal yang selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain. Tidak ada salahnya untuk selalu membantu orang lain selama urusan yang ditangani tidak merugikan orang lain dan tidak melanggarkan syar'i. Sahabat yang beriman, keempat golongan manusia yang haram disentuh neraka tadi bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api neraka yang panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya, setidaknya contohlah salah satu dari empat golongan manusia ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.